Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renali Ramayares. Nomor induk mahasiswa 221118174 dari Elektro kelas C. Nah, saya di sini akan membahas tentang sistem komunikasi data. Nah, di sini saya sudah gambarkan tentang diagram komunikasi data. Di sini ada beberapa bagian. Nah, ada source system dan ada destination system. Nah, sini source masuk ke transmitter, lalu masuk lagi ke transmission system, lalu masuk lagi ke receiver, lalu sampai ke destination. Nah, di sini source menggunakan digital bit stream, lalu lanjut ke transmitter diubah menjadi analog sinyal. Nah, di transmission system masih menggunakan analog sinyal, lalu di receiver untuk dilanjutkan ke destination ini diganti lagi menjadi sinyal digital bit stream. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mode jaringan. Untuk mode jaringan di sini terdapat host dan node. Nah, jika host 1 ingin mengirimkan ke host yang lain, harus melalui node terlebih dahulu. Nah, jika host 1 mengirimkan ke host yang lain jaraknya terlalu jauh, maka bisa memperbanyak node. Lebih seperti ini. Tadi kan ada bahasa node ya. Node jaringan. Nah, node jaringan adalah mesin yang menyediakan koneksi bagi user dalam sirkuit switching. Nah, atau untuk merelay data user dalam komunikasi data. Nah, node juga dapat berupa customer node, switching, transmission, dan service. Node juga dapat diklasifikasikan sebagai terminal, host, multiplexer, switch lokal, switch tandem, dan gateway. Oke, kita selanjutnya masuk ke jaringan komunikasi. Nah, yang pertama ada switching. Nah, switching ini berguna atau berfungsi untuk koneksi. Nah, yang kedua ada routing untuk memilih lintasan. Yang ketiga ada following control. Following control ini untuk memperlambat atau menolak trafik. Nah, yang keempat ada konversi kecepatan dan kode. Yang kelima ada keamanan untuk mencegah akses yang tidak berhak. Yang keenam ada backup untuk bereaksi terhadap kegagalan. Yang ketujuh ada monitoring. Nah, monitoring ini sebagai kegagalan traffic atau akuntabilitas. Nah, lanjut ke nomor 8 ada internet networking, berguna untuk menyediakan komunikasi. Yang kesembilan manajemen jaringan. Nah, manajemen jaringan ini untuk mengatur source jaringan. Oke, kita lanjut ke topologi. Topologi terdapat beberapa bagiannya. Ada topologi ring, ada topologi bus, ada topologi star, dan ada topologi mesh. Untuk topologi ring hampir sama dengan topologi bus, akan tetapi pada topologi ring terminal yang berada di ujung saling dihubungkan. Nah, sehingga hubungan antara terminal berlangsung dalam satu lingkaran tertutup. Keuntungan dari topologi ini
yaitu kegagalan koneksi akibat gangguan media dapat diatasi dengan jalur yang masih terhubung, penggunaan sambungan point to point, membuat transmission error dapat diperkecil. Nah, lalu terdapat kekurangan. Kekurangannya yaitu transfer data menjadi lebih lambat bila data yang dikirimkan melalui banyak komputer. Oke, kita lanjut ke topologi bus. Topologi ini menghubungkan semua terminal ke dalam satu jalur. Nah, kedua ujungnya ditutup dengan menggunakan terminator. Terminator adalah suatu perangkat yang berguna untuk menyediakan resistansi listrik untuk menyerap sinyal. Keuntungan dari topologi ini yaitu murah karena tidak banyak menggunakan media kabel. Nah, kerugiannya sering terjadi hang ketika lebih dari satu pasang memakai jalur di waktu yang sama. Oke, kita lanjut ke topologi star. Topologi star ini mempunyai sebuah terminal pusat yang dinamakan hub atau switch. Nah, hub atau switch ini yang dapat mengatur dan mengendalikan semua kegiatan komunikasi data. Keuntungan dari topologi star ini, akses antara klien dan server lebih cepat. Nah, dapat menerima perangkat baru apabila slot dalam hub masih tersedia, mendukung user lebih banyak daripada topologi ring dan topologi bus. Nah, kerugian dari topologi star ini bila terjadi collision dan traffic data cukup tinggi, semua koneksi akan ditunda dan akan dilanjutkan secara random ketika hub mendeteksi tidak ada jalur yang sedang digunakan. Nah, untuk gambar topologi saya sudah gambarkan seperti ini kurang lebih. Ini untuk topologi ring. Nah, topologi ring seperti ini. Jadi perangkat ini tersambung dalam suatu lingkaran tertutup. Nah, seperti ini. Lalu di sini terdapat topologi bus, perangkat yang dihubungkan oleh satu jalur. Nah, di sini ada topologi star, semua perangkat terhubung terhadap hub atau switch yang mengatur akses data. Lalu di sini terdapat mesh topologi atau topologi mesh. Tidak terdapat hub, tetapi setiap user sekaligus switch. Oke, kita masuk ke klasifikasi jaringan. Klasifikasi jaringan itu terdapat yaitu LAN, lokal area network, untuk kawasan sekolah, kampus, kantor, dan lain-lain. Nah, terus ada MAN. MAN ini yaitu Metropolitan Area Network. Nah, Metropolitan Area Network ini digunakan di wilayah perkotaan dengan berjarak puluhan kilometer. Nah, lalu ada Wide Area Network atau WAN. WAN ini mencakup ratusan sampai ribuan kilometer. Lalu selanjutnya ada radio network, ada wireless communication, ada satellite network. Oke, selanjutnya ada circuit switching.
Nah, sirkuit fisik dibangun antara dua titik ujung yang berkomunikasi. Nah, lalu setelah dibangun, sinyal direksional dapat mengalir secara kontinu. Lalu kualitas lintasan dijamin selama durasi panggilan. Nah, terdapat 3 fase dalam life cycle suatu koneksi. Yang pertama yaitu pembangunan sirkuit. Nah, yang kedua transfer data. Yang ketiga ada penutupan sirkuit. Nah, jika sirkuit tidak tersedia, maka sinyal sibuk. Lalu delay untuk membangun sirkuit relatif besar. Contohnya terdapat pada jaringan telepon. Nah, saya telah gambarkan sirkuit switching pada jaringan telepon. Kemungkinan besar seperti ini. Nah, dalam sirkuit switching terdapat multiplexing dan demultiplexing. Nah, di sini dalam sirkuit switching ini menggunakan TDM, yaitu time division multiplexing. Nah, dalam sirkuit switching ini menggunakan bit waktu dibagi dalam frame dan frame dibagi dalam slot. Lalu posisi slot relatif dalam frame menentukan kepercakapan mana data tersebut dimiliki. Nah, lalu perlu sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Selanjutnya, jika percakapan tidak digunakan, kapasitas sirkuit loss. Oke, selanjutnya terdapat paket switching. Nah, paket switching ini adalah message yang dipotong-potong menjadi sejumlah data yang lebih pendek. Nah, yang disebut dengan paket. Setiap paket dilengkapi sumber dan tujuan. Paket-paket ini diterima, diproses, dan ditransformasikan kembali oleh setiap node dalam jaringan yang dilewati sampai akhirnya mencapai tujuan. Nah, selanjutnya masuk ke virtual circuit packet switching. Virtual circuit packet switching ini hybrid dari circuit switching dan packet switching. Data message ditransmisikan dalam bentuk paket-paket dengan ukuran maksimum tertentu. Nah, semua paket-paket dari suatu aliran paket melalui satu jalur yang sama. Jaminan dalam urutan pengiriman paket. Paket-paket dari virtual circuit yang berbeda dapat saling disisipkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.